Di kehidupan ini, hanya ada satu dunia sebelum kematian. Kita berjalan di satu waktu yang terus maju dan takkan pernah mundur. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh semua orang hingga saat ini. Akan tetapi sebenarnya tidak. Dunia yang kita tempati saat ini hanyalah salah satu dari jutaan dunia lain yang hampir serupa, namun tak benar-benar sama. Jadi, kau mempercayai adanya dunia lain selain dunia ini? Beberapa dekade yang lalu, ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, ada seorang pemuda yang hingga saat ini tidak diketahui namanya. Ia selalu mencari kebebasan. Ia tidak ingin ditindas. Itulah yang selalu ia impikan. Hingga suatu saat, ia menyentuh sumber dari kehidupan. Ia menyentuh benda yang tak seharusnya ia sentuh. Dan dia menemukan adanya dunia lain. Dunia yang abadi. Dia berhayal. Tapi sayang, pemuda itu gagal menyempurnakannya. Tidak, lebih tepatnya, dia mati sebelum ia hampir benar-benar berhasil. Dia memang mati, tapi tekad kebebasannya akan selalu diwariskan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Ngomong kosong. Sejak kapan kau meyakini hal demikian? Pertanyaan tentang kehidupan lain terlintas di kepalaku ketika aku berusia 8 tahun. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the Ray, street. It stands where the menurutmu, sun used to be. apakah ada dunia lain di kehidupan ini? Menurutku tidak ada. Karena aku yakin dunia berikutnya hanya ada setelah kematian. Tugas kita sekarang adalah banyak-banyak beramal sebelum kehidupan ini berakhir. Walau kehidupan ini berakhir dan di dunia lain sekalipun, aku akan tetap mencintainya, Anna. Kenapa aku menangis? Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop Teruntuk Anna, sahabatku sejak kecil. Dan sejak itu pula, kau telah membuatku jatuh hati. Entah dari mana harus kumulai cerita ini. Kabut sunyi perlahan mulai merayap di hati. Aku yang mencintaimu dalam diam, menahan rindu yang kian tak teredam. Anna, hari ini kutuliskan sepucuk hikayat di kertas ini, agar dapat pula kau bacakan nanti, dan kau pun tahu bagaimana aku terhadapmu. People don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told.
Tak kusangka, ternyata hari itu akan menjadi hari terakhirku melihatnya. Sudah bangun. Kalau belum kuat, istirahatlah. Sampai kita bisa kembali. Kenapa kau menolongku? Entahlah. Aku hanya tidak ingin orang di sekitarku pergi meninggalkanku lagi. Tapi kan kau tidak mengenalku. Aku mengenalmu. Kau Fadil. Aku Rozi. Iya, aku Fadil. Tapi tunggu. Kita ada di mana? Andai ku tahu kita di mana, sudah pasti aku pergi dari sini dan kembali menolong kedua temanku. Sudah, kau boleh istirahat saja. Aku akan berkeliling sebentar. Oh ya, sepertinya kita berada di dunia lain. Apa? Kau sudah gila?
Jadi namamu Iqbal. Ternyata aku salah. Kukira kau adalah sahabatku. Kau sangat mirip dengan sahabatku yang bernama Rehan. Aku tidak tahu aku sedang di mana. Terakhir, aku sedang kelaparan dan mencari makanan bersama sahabatku, tapi dia sedang kutinggalkan. Aku tidak tahu tempat ini. Tolonglah. Ya udah, ikuti saja aku. Lagi kelaparan rupanya. Untung aku baik hati. Alis, aku udah lama nunggu, tahu nggak? Maaf ya, tadi ada keperluan mendadak. Hari itu aku ditinggalkannya, dan hari itu pula aku dipertemukan kembali dengannya. Tapi sayang, dia bukanlah orang yang ku kenal. Aku Elis, bukan Ana. Kayaknya kamu lagi stres ya? Mending pulang dan istirahat. Aku nggak punya rumah di sini. Ya udah, kamu pulang ke rumah kami aja. Hah? Kalian serumah? Kami itu saudara. Setelah dipikir-pikir, sepertinya aku mengerti situasi kita saat ini. Hah? Aku berasal dari dunia lain yang mirip dengan dunia ini. Di dunia sana, kita bertiga adalah sahabat sejak kecil. Kau adalah Rehan, dan kau adalah Ana. Ya, Ana. Jadi maksudnya kamu datang dari dunia paralel, terus datang ke sini dan terkejut kalau sahabat kamu masih hidup. Bener-bener gak waras nih orang. Dah yuk kita ajak orang ini ke rumah. Pasti mama sedang dengan orang ini. Jadi, kamu datang dari dunia lain. Saya percaya sama kamu. Tuh kan mama, kok percaya sih dengan begituan? Mama punya cerita. 76 tahun yang lalu, dengan berbagai usaha gigi para pemuda-pemuda, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya dan berhasil terlepas dari penjajah. Dengan demikian, semua orang telah merasa bebas. Namun, ada seorang pemuda yang masih belum merasa bebas. Ia mencari kebebasannya sendiri. Suatu hari, ia menyentuh sumber kehidupan. Konon katanya sejak saat itu ia bisa berpindah-pindah dunia dengan melewati gerbang yang hanya bisa dibuka oleh Sepertinya dia ada di sini. Tunggu, kalau mereka tidak ada di sini, kita gimana? Kan kita tinggal kembali ke dunia kita. Tidak semudah itu. Kita harus mendapatkan sampai ketemu. Kalau sampai kita nggak bisa nemuin orang yang lewat di gerbang beberapa hari yang lalu, kita nggak akan bisa pulang. Ah, sial!
Tunggu. Elis memang gak percaya apa yang kamu katakan. Tapi Elis akan dengarkan semua ceritamu. Jadi, aku yang ada di duniamu sudah meninggal. Ya, Begini, Elis kenal dengan orang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini. Kamu bisa bertanya padanya dan mungkin kamu bisa pulang. kamu serius? Bukannya kamu tidak percaya dengan omonganku? Elis suka membantu siapapun. Apa kau sudah mengingat semuanya? Aku tak percaya ini. Ternyata Rosie adalah... Iya, kau harus mencarinya dan mempertemukan Rosie denganku. Tapi kemarin dia menolongku. Tidak mungkin dia. Kenapa sih kamu nyuruh aku ketemu Daryl lagi? Terus nyuruh aku jemput Yuda lagi. Lagian, dia lagi. Apa sih? Iqbal, kau sangat berbeda dengan Ray yang kukenal. Masa sih? Ya, Ray yang kukenal adalah orang yang sangat bijak. Ia selalu menyemangatiku dalam hal apapun. Pemikirannya sangat dewasa. Dan dia selalu mau mendengarkan opini siapapun. Jadi, kamu yang dari dunia lain. Sudah kuduga, pasti aku akan bertemu dengan orang dari dunia lain. Oh iya, aku punya sesuatu. Itu adalah buku penelitian tentang orang-orang yang mengalami kejadian aneh pada diri sendiri. Apalagi nih? Sebagai gantinya, aku memintamu untuk ikut denganku. Kemana? Bertemu dengan orang-orang yang berasal dari dunia lain. Aku mempunyai benda yang bisa membuka gerbang ini. Tapi benda ini memiliki pasangan. Apakah kamu memilikinya? Tunggu, sepertinya aku memilikinya. Hah? Dari mana kau mendapatkannya? Entahlah, aku tidak mengingatnya. Baiklah, coba gunakan punyaku dan punyamu. Selain bisa pindah ke dunia lain, batu Iko bisa membuat muat jadi panjang. Kekal. Itu yang Wak cari. Keabadian. Iya loh, dengan Iko, awak akan bisa mati doh. Awak abadi. Dunia akan jadi dalam genggaman awak. Tapi apa syaratnya? Awak cuma butuh suang yang bisa membunuh kawan dokeknya. Dengan dah yang dikorbankannya itu, maka Inyo bisa mengaktifkan kekuatan dari batu-batu yang lain. Siapa yang bisa? Aku bisa. Aku punya dua kawan deh Sony, kawan sojak Sony. Akan kukorbankan yang itu berdua. Oke, bila bisa mengujuan. Haiko akan kubunuh yang itu berdua. Kok Rosie lama ya? Ana, sepertinya Rosie menyukaimu. Hah? Maksudnya? Dia memang tidak pernah memberitahu itu padaku.
Tapi aku bisa melihat dari matanya. Dia selalu memperhatikanmu lebih dari siapapun. Jadi Rosie, Kalau dah membunuh kawan mantu, awak akan busuk di dunia lain. Oh iya, abang akan hilang ingatan. Segala ingatan man tentang batu Iko akan hilang. Ingat itu. Oh ya, aku harus menulis surat untuk Anna. Akan kunyatakan perasaanku padanya. Kenapa aku menangis? Tidak mungkin. Hah? Dia yang bunuhnya? Kurang ajar. Kenapa kau tega melakukan hal semacam itu? Di kehidupan ini, hanya ada satu dunia sebelum kematian. Kita berjalan di satu waktu yang terus maju dan takkan pernah mundur. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh semua orang hingga saat ini. Akan tetapi sebenarnya tidak. Dunia yang kita tempati saat ini ialah salah satu dari jutaan dunia lain yang hampir serupa, namun tak benar-benar sama. Jadi, kau mempercayai adanya dunia lain selain dunia ini? Beberapa dekade yang lalu, ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, ada seorang pemuda yang hingga saat ini tidak diketahui namanya. Ia selalu mencari kebebasan. Ia tidak ingin ditindas. Itulah yang selalu ia impikan. Hingga suatu saat, ia menyentuh sumber dari kehidupan. Ia menyentuh benda yang tak seharusnya ia sentuh. Dan ia menemukan adanya dunia lain. Dunia yang abadi. Dia berhayal. Tapi sayang, pemuda itu gagal menyempurnakannya. Tidak, lebih tepatnya, dia mati sebelum ia hampir benar-benar berhasil. Dia memang mati. Tapi tekad kebebasannya akan selalu diwariskan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Omong kosong. Sejak kapan kau meyakini hal demikian? Pertanyaan tentang kehidupan lain terlintas di kepalaku ketika aku berusia 8 tahun. Saat itu aku melihat kedua sahabatku. Yang satunya sangat kusayangi layaknya seorang kakak. Dan yang satunya lagi sangat kucintai. Kenapa kamu bunuh orang yang menyayangimu? Untuk meraih keabadian. Ayo, sial! Kakak, di mana kakak? Akhirnya kau datang. Ya adikku, kita akan meraih keabadian. Hei, kalau kau berlari, aku akan membunuhmu.
Maaf, aku bukan anak. Jadi, Mama sebenarnya? Ya, sebenarnya Mama juga berasal dari dunia yang sama dengan anak itu.